rekan-rekan kita, karena seperti Pak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Polisi Boy Raffi Amar itu selain kebijakan mengenai pencegahan terorisme juga ada model pencegahan terorisme, yaitu model pentahelik. Pentahelik itu ya keikutsertaan multi pihak ya, baik itu pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, dan lain-lain. Artinya dalam mencegah radikalisme, intoleran, tindak pidana terorisme, ini kita menyertakan seluruh pihak. Nah, upaya-upaya seperti ini yang kita inisiasi. Kita memperdalam silaturahmi sekaligus bersama-sama dengan para santri di pesantren Ar-Rabbani ini yang dipimpin oleh Dr. Ali Abdullah sebagai pengasuh. Ini kita mencoba untuk memberikan wawasan, kemudian juga semacam workshop ya, bagaimana agar para santri ini bijak dalam media, kemudian juga pandai serta bijak juga dalam membuat narasi-narasi alternatif. Narasi-narasi alternatif itu ya narasi-narasi yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan moderat, ya, rahmatan lil alamin, sesuai dengan ajaran-ajaran dari Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama pada khususnya. Inilah yang kita upayakan ya, sambil bersilaturahmi, kita bersama-sama buka puasa bersama, dan ya sholat berjamaah bersama seperti itu. Izin Pak Haji, untuk pondok sendiri ini didirikan tahun berapa dan dijadikan media center mulai tahun berapa? Nah, mungkin nanti lebih kepada pengasuh ya, pengasuh dari pondok tersebut. Kalau kita kapasitasnya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Itu tadi kita sangat terbuka. Jadi BNPT itu tidak eksklusif. Kita sebutkan BNPT itu milik kita, milik bersama. Nah, kemudian bersama-sama membangun harmoni bangsa. Sehingga narasi-narasi radikal, kelompok-kelompok radikal itu tidak ada tempat di Indonesia ini gitu. Jadi Indonesia agar lebih aman, tentram, damai, sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa dan negara. Izin Pak, program-program apa yang dilakukan BNPT untuk pencegahan radikalisme? Program yang dilaksanakan oleh BNPT tidak lepas dari kebijakan nasional tentang penanggulangan terorisme, yaitu yang pertama adalah kontraradikalisasi, yang kedua adalah deradikalisasi, yang ketiga adalah kesiapsiagaan nasional. Kontraradikalisasi pada intinya adalah pemberian pencerahan, upaya pekerjaan kegiatan secara sistematis terpadu untuk meningkatkan daya tangkal seluruh masyarakat Indonesia terhadap pengaruh paham radikal terorisme. Artinya kita berusaha khususnya kepada kelompok-kelompok rentan di Indonesia ini agar tidak terpengaruh oleh paham radikal intoleran maupun radikal terorisme. Itu kontraradikalisasi. Kemudian kalau deradikalisasi itu lebih ditujukan kepada para narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga jaringan. Dalam undang-undang yang baru tambah lagi dengan tersangka, terdakwa, terpidana. Ini berbagai program kita melaksanakan deradikalisasi, baik itu rehabilitasi sosial, reedukasi, sampai seterusnya, bahkan yang di luar lapas itu sampai kepada kewirausahaan. Nah, inilah berbagai upaya. Kesiapsiagaan itu selain kesiapsiagaan fisik ya, juga kesiapsiagaan ideologi. Bagaimana kita memberi vaksin ideologi ya, ideologi bangsa dan negara terhadap virus-virus ideologi radikal, di mana ideologi radikal itu lebih mengusung pada ideologi kekerasan, kebencian yang pada intinya akan merusak sendi-sendi atau ideologi bangsa dan negara Pancasila. Pak, ada ini ya Pak, menggandeng mantan napi terorisme untuk meredak yang sudah tobat untuk meredak radikalisasi masyarakat Indonesia gitu. Ya, berbagai upaya telah dilaksanakan, terutama dicanangkan oleh Bapak Kepala BNPT, dan ini sangat bagus sekali. Ada namanya program KTN, Kawasan Terpadu Nusantara. Itu suatu kawasan ya tidak secara eksklusif, tetapi terdapat ya mantan narapidana terorisme untuk mengembangkan usahanya, baik itu di bidang pertanian, di bidang peternakan, atau
warung, kita sebutnya adalah warung NKRI. Ini sudah ada di beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia dan rintisan ini masih berjalan. Kemudian juga ada berbagai upaya yang dalam hal ini, artinya kita bersama stakeholder yang lain, kita bersama gugus tugas pemuka agama juga. Artinya organisasi-organisasi keagamaan yang besar di Indonesia bersama-sama dengan kita untuk mensuarakan perdamaian. Jadi untuk mengedepankan moderasi beragama maupun moderasi berpangkat. Dengan anak-anak muda juga kita melaksanakan duta damai dunia maya dengan komunitas anak muda kerja dunia maya. Begitu juga dengan di kampus, di sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah sekarang seluruh stakeholder bangsa tingkat awareness atau tingkat kesadaran terhadap hal ini adalah cukup tinggi, sehingga yang kita harapkan kita secara nasional ini berderap langkah bersama secara positif untuk membentengi atau mereduksi paham radikal terorisme sekaligus meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh paham radikal terorisme. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih nih, makasih.